Bagi kalian yang belum menonton part 297, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru setelah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, setelah Boruto mempercayakan penyerangan Amaterasu kepada Itachi, kemudian Boruto terbang ke langit menuju Amado. Tiba-tiba tangan Jubi dari tanah muncul dan menangkap Boruto. Boruto tidak bisa menggunakan Hiraishin no Jutsu. Badannya tidak bisa bergerak seperti disegel. Boruto pun sangat terkejut, karena jika Boruto termakan oleh Jubi, maka dia akan menjadi almarhum dan Jubi berevolusi menjadi pohon Shinju. Tangan Jubi pun menariknya dan membuka mulutnya yang sangat lebar. Boruto benar-benar tidak bisa bergerak. Dia hanya pasrah. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Apakah ini akhir dari hidupku, kata Boruto. Boruto pun tanpa basa-basi menggunakan tem stop Momoshiki. Kemudian dia mengeluarkan pasukan hitam, sang komandan Igris, untuk menebas tangan sang Jubi. Boruto pun jatuh dan lepas dari mara bahaya itu. Terima kasih Igris, kata Boruto. Sekarang kau boleh kembali. Sialan, aku akhir-akhir ini sangat sering menggunakan kekuatan Momoshiki. Ini tidak baik. Bahkan sebelumnya aku menggunakan kekuatan api hitam milik Master Sasuke. Jika aku terlalu sering menggunakannya, maka aku akan segera mendapatkan konsekuensinya. Sialan, ini benar-benar hal yang tidak kuinginkan. Kemudian daripada itu Boruto segera menggunakan segel rantai klan Uzumaki untuk menahan Jubi. Dan waktu pun kembali berjalan. Itachi dan Kabuto sangat terkejut melihat apa yang terjadi di depannya. Bahkan dia melihat Boruto ditangkap, namun sekarang malah tangan Jubi yang sudah terpotong. Itachi pun tersenyum dan pergi untuk menyerang semua Sumiaka menggunakan Amaterasu. Kabuto pun berkata, apa yang terjadi Boruto? Kenapa ada Jubi muncul dengan tiba-tiba? Boruto pun berkata, aku tidak tahu, tapi sepertinya ini adalah ulah Amado yang ingin merebut Kaguya dariku. Jadi dia mengincar desa ini. Mendengar perkataan Boruto, Kabuto sangat kaget. Tapi Kabuto tidak mempertanyakan hal itu. Boruto pun memikirkan cara agar Jubi tidak bisa bergerak, karena rantai klan Uzumaki tidak cukup kuat untuk menahan Jubi ekor 10. Kabuto pun berkata, mungkin aku bisa sedikit membantumu. Namun ini tidak bisa menahan Jubi secara utuh. Mungkin hanya bisa untuk beberapa menit saja untuk memperkuat rantai klan Uzumaki. Kabuto pun mengeluarkan Kuchiyo seular yang sangat besar, dan jumlahnya tidak hanya satu. Jumlah ularnya ada 3, dan kedua ular tersebut melilit kaki Jubi, dan terakhir melilit leher Jubi. Boruto pun berkata, baguslah, aku akan mencari cara bagaimana menangani Jubi. Untuk berjaga-jaga, Boruto mengeluarkan elemen kegelapannya dan menyelimuti tubuh Jubi dengan kekuatannya. Hal ini agar kekuatan Jubi bisa ditekan dan bisa ditahan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Boruto pun melihat Kawaki yang tampaknya sangat sulit melawan Amado. Kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Amado membuka mata ketiganya berupa mata Rinne Kokugan. Dojutsu Kokugan sendiri adalah mata yang dimiliki oleh Isshiki, di mana sudah disebutkan di data book anime Boruto bahwa Dojutsu itu adalah Kokugan. Namun Amado sedikit berbeda. Dia mempunyai Kokugan bercampur dengan Sharingan. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menembakkan sebuah cakra ke langit. Cakra itu pun jatuh ke bawah seperti hujan dan masuk ke tubuh semua ratusan Sumiaka yang terbakar oleh api hitam Amaterasu, membuat api hitam Amaterasu pudar dan menghilang. Itachi pun sangat kaget dan berkata, apa? Baru kali ini aku mengetahui bahwa Amaterasu bisa dipadamkan. Ternyata Amado benar-benar musuh yang menakutkan. Mau tidak mau Itachi terus mengeluarkan Amaterasu. Tapi dengan begitu banyaknya Sumiaka, cakra Itachi sudah mulai habis. Dan muncullah Nagato. Nagato bersiap menggunakan Chibaku Tensei untuk menyegel para Sumiaka. Tanah pun menjadi retak. Para Sumiaka terbawa ke langit menuju ke bebatuan yang membentuk planet. Tapi sangat sayang sekali, Chibaku Tensei yang dihasilkan Nagato tidak sebesar dulu. Nagato pun berkata, sialan, hanya seperti ini saja aku bisa membuatnya. Boruto yang masih di langit melihat kekuatan Chibaku Tensei dari Nagato. Bahkan Boruto melihatnya dengan mengaktifkan mata Jogannya. Boruto tersenyum dan mengatakan, sepertinya aku punya solusi.
Di sisi lain, Amado mendekati Boruto dan berkata, "Kau lengah Boruto." Amado menggunakan pedang sabitnya menebas Boruto. Namun ada Kawaki yang menahan dengan tongkat saktinya. "Hei Amado, lawanmu adalah aku. Dan kau Boruto, aku tidak bermaksud menolongmu. Jadi cepatlah minggir dari sini." Boruto pun menggunakan Hiraishin dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih luas agar tidak membuat kerusakan di pusat desa. Setelah itu kita ke tempat guru besar Uchiha Sasuke yang sedang melawan Jura. Dalam pertarungan ini Jura sangat kaget karena Sasuke bisa menggunakan serangan mirip Bijudama namun kekuatan benar-benar di luar nurul. Sasuke dalam bentuk mode Sage Naga. Melihat Sasuke dalam wujud ini mengingatkan kita di masa lalu ketika Sasuke dalam mode kutukan Orochimaru. Mereka berdua maju dengan sangat cepat. Sasuke menggunakan pedangnya dialiri petir namun Jura menggunakan Rinnegan-nya dan mengambil pedang Sasuke. Sasuke pun terkejut, ternyata Rinnegan Jura bisa menyerap sesuatu. Jura pun memegang pedang Sasuke dan menebasnya. Tapi Jura kaget karena Sasuke mengeluarkan pedang petir dari tangannya menahan Jura. Sasuke pun mengeluarkan Amaterasu dan membakar Jura. Jura pun jatuh terbakar. Tapi Jura dengan cepat berdiri dan melahap Amaterasu Sasuke dengan Rinnegan-nya. Sasuke berkata, "Sialan, aku baru tahu bahwa Rinnegan-nya bisa melahap apapun." Jura pun mengeluarkan karma putih di tubuhnya, membuat Sasuke kaget dan berkata, "Apa? Kenapa kau bisa mempunyai karma putih?" Jura pun berkata, "Kau sudah lupa ya, penciptaku adalah kode. Jadi aku mewarisi karma putih miliknya." Di sisi lain Boruto ternyata memindahkan mereka keluar desa Kumogakurai. Boruto pun kembali lagi ke pusat desa meninggalkan Amado dan Kawaki di sana agar tidak mengganggu Boruto. Boruto pun berdiri melayang di atas pusat desa. Dia melihat masih banyak siluman Sumiaka yang benar-benar menyerang warga. Bahkan shinobi desa Kumogakurai bersusah payah untuk mengalahkannya. Dan tiba-tiba ada pesan dari Kashin Koji. "Boruto, apakah kau masih ada di desa?" Boruto berkata, "Yah, di sini sangat kacau sekali mirip dengan Konoha. Bahkan ada pohon Shinju dan Jubi bahkan ratusan Sumiaka. Ini jauh lebih buruk dari Konoha. Aku berencana melenyapkan Sumiaka terlebih dahulu paman." Kashin Koji tidak begitu kaget. "Aku sudah tahu tentang itu Boruto. Aku sedang di tempat Orochimaru untuk menyegel Kaguya. Dan ada sesuatu yang sangat penting untuk kau ketahui. Di dalam tubuh Kaguya ada sebuah Togedama." Boruto pun berkata, "Bukankah itu adalah milik Hidari? Tapi aku tak tahu yang Amado pegang pada saat itu." Kashin Koji pun berkata, "Kau benar. Tapi di tubuh Kaguya ada dua Togedama. Bahkan bentuknya sangat berbeda. Milik Hidari Togedama dengan mata Rinnegan. Tapi Togedama ini memiliki mata Kokugan seperti Kawaki namun ada gabungan dari Sharingan. Jadi aku tidak tahu milik siapa ini." Boruto pun terkejut. "Tunggu paman, kemungkinan itu adalah milik Amado. Karena dia baru saja mengaktifkan mata ketiganya. Dan sangat persis dengan apa yang kau katakan, yaitu Kokugan dengan campuran Sharingan." "Baiklah paman, lebih baik kau keluarkan semua Togedama dari tubuh Kaguya dan menghancurkannya." Setelah pembicaraan itu Momoshiki berkata, "Hei bocah, apa kau merencanakan seperti tadi dengan meminjam kekuatan orang lain yang kau lihat dengan Joganmu?" Boruto pun berkata, "Ya itu benar. Dengan mata Joganku yang sudah kulatih, aku bisa merasakan beberapa kekuatan yang lainnya." Boruto kemudian mengepalkan tangannya dan berkata, "Chibaku Tensei." Dan bumi pun bergetar. Semua orang yang ada di pusat desa panik. Bahkan Nagato berkata, "Sungguh sulit dipercaya. Dia menggunakan teknik yang sama sepertiku namun jauh lebih besar daripada sebelumnya." Boruto meniru teknik Nagato yakni Chibaku Tensei namun jauh lebih besar dan kuat. Tanah menjadi retak bahkan terbelah menjadi dua bagian. Bebatuan mulai terbang ke atas dan membentuk sebuah planet. Semua Sumiaka terbawa bebatuan itu dan terperangkap ke atas. Setelah beberapa lama kemudian, semua Sumiaka yang ada sudah terperangkap ke Chibaku Tensei milik Boruto. Tapi sungguh tak terduga, ego Shiba pun ternyata terbawa ke atas dan terperangkap. Nagato berkata, "Sialan, aku lengah." Ego Shiba terbawa teknik Chibaku Tensei.
Dan pada akhirnya ada dua planet bebatuan di atas pusat desa Kumogakurai. Teknik Chibaku Tensei milik Nagato dan Boruto. Boruto pun menarik nafas dan membuangnya. Akhirnya aku bisa membereskan semua Sumiaka berkat teknik ini. Sekarang giliran Amado yang akan kusegel, kata Boruto. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.